Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Angelina Monik dengan NIM 2006 0850 2002. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti fungsionalisme. Nah, di mana pengertian dari fungsionalisme adalah istilah teori yang berasal dari bahasa Inggris. Fungsional teori yang berusaha secara fungsionalisme dengan melacak faktor penyebab perubahan sosial masyarakat sampai ketidakpuasannya masyarakat dan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi kehidupan mereka. Teori ini berhasil mempersingkat perubahan sosial yang tingkat moderat bukan memandang pada konflik sosial sebagai bagian kehidupan manusia. Nah, fungsionalisme banyak menggambarkan tentang keteraturan kehidupan bersama antara masyarakat yang saling berkaitan, yang saling berkaitan atau keteraturan kehidupan bersama antara masyarakat yang saling berkaitan atau satu sama lainnya. Keteraturan sosial ini dijalankan sebagaimana mestinya, yang berjalan searah dengan jarum jam manusia, dan bentuk perubahan sosial adalah hal yang mutlak sehingga tidak bisa dihindari. Kemudian saya akan menjelaskan teori fungsionalisme menurut William Cockburn. Nah, di mana William Cockburn adalah tokoh utama sosial yang berusaha memperjelas pandangan perubahan sosial dalam kerangka fungsionalis. Menurut William, meskipun unsur kehidupan masyarakat saling berhubungan di antara perbedaan yang ada, akan tetapi beberapa unsurnya bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur lainnya berjalan dengan lambat, sehingga keadaan ini menjadikan ketertinggalan yang berakibat pada bentuk kesenjangan sosial dan unsur budaya. Tokoh ini atau William Cockburn ini juga menyebutkan bahwa pengaruh teknologi dalam teori fungsionalis akan menyebabkan perubahan yang berpengaruh besar dalam kehidupan. Keadaan ini karena masyarakat mengalami kemajuan dalam kehendak yang dilakukan. Meskipun begitu, semua akan berjalan sesuai dengan kebutuhan, sejalan dengan kesadaran masyarakat yang terbentuk. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh teori fungsionalis. Berbagai contoh yang bisa menjelaskan teori fungsionalisme ini antara lain, yang pertama, penggunaan alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi yang dipergunakan masyarakat pada saat ini berdasarkan pada kebutuhan yang awalnya ditentang oleh pihak penentang. Ini muncul karena anggapan dilarang oleh agama dan tidak pantas dalam kehidupan sosial. Akan tetapi lambat laun dengan keadaan masyarakat bahwa jumlah penduduk harus dikendalikan, akhirnya masyarakat menyadari pentingnya penggunaan alat ini.
apalagi setelah banyaknya masyarakat merasa manfaatnya bahwa menggunakan alat kontrasepsi bukan hanya dilakukan dalam pengendalian penduduk, akan tetapi dilakukan dalam upaya menjaga kesehatan yang ada pada sisi psikologis, keluarga, keadaan mengenai awal mula pertentangan dalam penggunaan alat kontrasepsi dan akhirnya diterima dalam teori fungsional bahwa kesadaran masyarakat akan terbentuk dengan adanya paradigma atas pengetahuan baru yang didapatkannya. Kemudian nomor 2, penggunaan media sosial. Nah, awal mula dari perkembangan dari media sosial dianggap sebagai salah satu bentuk ancaman bagi proses sosial dan interaksi sosial secara langsung. Nah, karena masyarakat dengan hubungan secara elektronik, banyak pihak memilih tidak menggunakan media sosial. Akan tetapi pada akhirnya dengan kesadaran masyarakat yang terjadi serta betapa pentingnya media sosial ini menjadikan nilai kebutuhan bahwa media sosial adalah bagian dari pada masyarakat, dari syarat interaksi sosial dalam masyarakat yang terjadi dengan sangat gampang. Tantangan masyarakat dan ketidakterimaan masyarakat dalam hal-hal ini baru inilah pada akhirnya diterima menjadi salah satu intisari daripada teori fungsional dijalankan. Kajian mengenai fungsional dijalankan. Kajian mengenai teori ini terlepas begitu saja dengan konflik karena semua berjalan sebagaimana waktunya. Meskipun demikian, banyak pertentangan yang muncul. Salah satu pertentangan atau kritik yang ada di dalam teori fungsional hal ini adalah pandangan yang sama terhadap teori struktural fungsional yang hanya dikaji dengan proses menunggu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi dari feminisme yang dibawakan atau materi dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian feminisme. Para feminisme berbeda pendapat mengenai hal tersebut karena feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan teoritis dari rumusan teori tunggal. Karena itu definisi feminisme selalu berubah-ubah sesuai dengan realita sosial kultural yang melatar belakangnya. Kemudian tingkat kesadaran, perspektif serta tindakan yang dilakukan oleh feminis itu sendiri. Istilah feminisme dipinjam secara etimologis berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa di dunia.
dalam bahasa Prancis yang digunakan kata femme untuk menyebut perempuan, feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial atau gender, dan psikologis harus dibedakan dengan istilah male atau laki-laki, dan female perempuan dalam arti biologis, seks atau jenis kelamin. Dalam hal ini istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminim, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminim. Feminisme adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai definisi, karena setiap gerakan feminisme memiliki kepentingan masing-masing yang ingin diperjuangkan. Namun jika dilihat secara umum, feminisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah gerakan wanita yang menuntut kebersamaan hak sepenuhnya antar kaum wanita dan kaum pria. Nah, kemudian feminisme menjadi sebuah gerakan yang berkembang pesat. Sejak awal gerakan ini muncul pada pertengahan abad ke-18. Pengaruh begitu terasa di mana-mana, baik di lingkup sosial, politik maupun budaya. Feminisme memang tidak serta-merta mengarah pada filsafat. Feminisme erat kaitannya dengan gerakan politik yang memperjuangkan kesetaraan hak. Namun konsep kesetaraan hak tidak lain muncul dari konsep liberalisme. Konseptualisasi feminisme banyak mengadopsi model filsafat modern seperti universalisme, individualisme, rasionalisme, dan humanisme. Nah, konsep inilah yang ditentang oleh feminisme karena menyingkirkan perempuan dari anggapan kemanusiaan yang utuh. Sebab itu manusia menggunakan konsep yang sama untuk membentuk representasi sendiri di dalam feminisme. Sebab itu perempuan menggunakan konsep yang sama untuk membentuk representasinya sendiri di dalam feminisme. Konsep feminisme mulai dirancang sedemikian rupa sehingga membuat perempuan berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Pada abad ke-21 ini perempuan diperbolehkan memiliki pendidikan yang tinggi, memegang jabatan politik, berkarir, bahkan memiliki sikap hidup untuk memiliki anak ataupun tidak memiliki anak. Nah, kondisi tersebut sangat berbeda dengan kondisi perempuan sebelum adanya gerakan feminisme. Pada saat itu perempuan jarang terlihat di depan publik. Mereka hanya ditugaskan berdiam diri di dalam rumah dan mengerjakan pekerjaan domestik sebagai ibu rumah tangga. Kemudian feminisme menyangkut bagaimana memposisikan subjek perempuan di dalam masyarakat.
Selama ini perempuan telah diposisikan inferiore di dalam masyarakat. Perempuan dianggap sebagai the order yang relasinya selalu menunggu untuk didefinisi dan dimaknai. Nah, identitas perempuan selalu diletakkan pada konstruksi sosial. Begitu pula dalam konsep modern, perempuan selalu menjadi subjek berlawanan dengan subjek laki-laki. Di dalam masa pencerahan, subjek berada di dalam etika di mana individu tunduk pada alam, sehingga subjek dapat berubah dari dalam dirinya dan pengaruh lingkungannya. Subjek Prometheia dianggap dapat menguasai alam dan memiliki posisi yang vital. Keniscayaan subjek yang terpusat harus memiliki hubungan dengan yang lain atau the order. Sejarah feminisme. Sejarah tentang feminisme dapat dilacak perjalanannya dengan faktor kelahirannya dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Lahirnya gerakan feminisme tidak terlepas dari tingkat pendidikan, kesadaran, kelas sosial, kultural, dan sebagainya. Lahirnya gerakan feminisme berasal dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasikan. Tidak hanya itu, gerakan ini muncul karena dalam sistem masyarakat patriarki kaum laki-laki mendominasi di berbagai aspek, dan adanya pensubordinasian perlakuan seperti ini yang mengizinkan perempuan berkumpul dan membuat aksi, sehingga melahirkan gerakan feminisme. Feminisme secara global terbagi menjadi 3, yaitu feminisme golongan pertama, yaitu First Wave Feminism dari abad 18 sampai ke tahun 1960. Kemudian feminisme gelombang kedua atau Second Wave Feminism setelah tahun 1960, dan feminisme gelombang ketiga tahun yang disebut dengan post-feminisme. Gerakan feminisme pada gelombang pertama dimulai dengan karya Mary Wollstonecraft yang berjudul Mendiskation Ring of Women, yang merupakan karya pertama yang secara terang-terangan berteriak kepada perempuan kelas menengah, khususnya para ibu sebagai kelas yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Di situ dia menekankan perlunya membuat perempuan berpikir rasional, sehingga nalar perempuan menjadi lebih terdidik. Dia tidak mempertimbangkan hilangnya peran perempuan dari wilayah domestik, dan tuntutannya yang paling radikal adalah hak pilih. Ia menginginkan perempuan mempersiapkan diri agar bisa mandiri dalam segi ekonomi, memberikan kebebasan dan martabatnya, bukannya mengandalkan kemampuan untuk
suami yang mapan. Sekian penjelasan saya, dan saya akan merangkumkan atau memberi kesimpulan bahwa feminisme adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antar kaum wanita dan pria, di mana feminisme gelombang pertama atau first wave feminis pada abad 18 sampai ke tahun 1960, perempuan mempersiapkan diri agar bisa mandiri dalam segi ekonomi, juga memberikan kebebasan dan martabatnya, bukannya mengandalkan kemampuan untuk memikat suami yang mapan untuk dinikahi. Kemudian tahun 1850-an memperlihatkan kebangkitan aktivitas feminis dan menjadi dekade paling penting pada abad ke-19. Bagi perempuan era Victoria, gerakan feminisme adalah gerakan pendidikan terlihat pada tahun 1860-an dan 1870-an melalui usaha-usaha Emil Davis 1830 sampai 1922 dengan mendirikan sekolah perempuan yang terletak di jalan menuju Cambridge. Kemudian menyusun Universitas Girton dan beberapa sekolah lainnya. Adapun dampak dari feminisme sebagai organisasi yang menyertakan aksi perjuangan untuk memperoleh keadilan. Kemudian perempuan hadir sebagai sosok manusia yang mampu bersaing dengan laki-laki. Dampak negatif dengan munculnya kata feminisme, tak jarang ada perempuan yang menggunakan untuk mengabaikan kodrat mereka sebagai perempuan. Sikap independen yang lebih membuat mereka berpikir bahwa menikah merupakan beban dan melahirkan anak akan menambah rumit hidup mereka. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.